Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi membahas tentang energi kinetik dan kesetimbangan benda tegar. Energi kinetik pada gerak menggelinding. Nah, sebelum kita masuk ke gerak menggelinding, kalian sudah pernah mempelajari tentang gerak lurus atau yang disebut dengan gerak translasi. Jadi gerak translasi itu adalah gerak di mana suatu benda itu berpindah tempat dari posisi A misalnya ke posisi yang B. Misalnya di sini tak kasih posisi A, di sini posisi A. Nanti dia berpindah ke posisi B seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan gerak translasi. Gimana kalau kita bergerak rotasi? Nah, gerak rotasi itu berarti gerakan berputar dengan poros tertentu. Misalnya kayak gini. Nah, misalkan bumi itu berputar terhadap porosnya. Nah, untuk gerak menggelinding itu adalah perpaduan dari dua gerak ini, dari gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, contohnya gimana, Bu? Nah, misalnya ada bola menggelinding dari atas ke bawah, misalkan dari sini ke sini ya. Oke, ini contoh dari gerak menggelinding. Nah, di sini ketika suatu benda itu bergerak rotasi atau bergerak melingkar, pasti dia memiliki kecepatan sudut atau disebut dengan omega. Dia juga memiliki kecepatan linier atau yang disebut dengan V. Nah, tadi kan di gerak menggelinding itu kan perpaduan dua gerak antara gerak translasi dan gerak rotasi. Di gerak translasi sendiri dia pasti punya energi kinetik. Nah, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda ketika benda itu bergerak. Nah, yang sudah pernah kalian pelajari, energi kinetik translasi itu memiliki rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi karena nanti ada dua jenis energi, jadi yang translasi ini tak kasih EK trans. EK trans itu berarti energi kinetik translasi. Kemudian gimana rumusnya energi kinetik rotasi? Nah, ini sebenarnya penurunannya dari sini juga. Nah, energi kinetik rotasi kita ambil dari rumus energi kinetik translasi ya, setengah MV kuadrat. Nah, di gerak melingkar kita sudah tahu bahwasanya V itu sama dengan omega kali R. Jadi omega R ini dimasukkan ke sini. Nah, jadi diperoleh setengah M omega kuadrat R kuadrat ya. Kemudian kita jabarkan lagi. Jadi di sini R-nya terpindah ke tengah, jadi MR kuadrat dikalikan omega kuadrat. Nah, kita ingat bahwasanya MR kuadrat itu adalah rumus momen inersi ya pada partikel. Jadi dapat kita tuliskan gini, MR kuadratnya kita ganti sebagai I. Nah, jadi kalau ditanya energi kinetik totalnya itu adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Berarti kita masukkan energi kinetik translasinya tadi setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah I omega kuadrat, di mana V itu kecepatan linier dan omega itu adalah kecepatan sudutnya. Hukum kekekalan energi pada gerak menggelinding. Nah, masih ingat gak materi kelas 10 dulu? Di gerak menggelinding juga berlaku hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi itu gimana? Jadi energi yang dimiliki benda di suatu sistem itu akan sama nilainya ketika dia berpindah tempat. Misalnya ada suatu benda menggelinding dari posisi satu ke posisi yang kedua. Artinya apa? Energi mekanik di posisi satu nilainya akan sama dengan energi mekanik di posisi yang kedua. Berarti bisa kita tuliskan gini nih, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Ingat bahwasanya energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetiknya. Jadi bisa kita tuliskan kayak gini nih, EB1 plus EK trans 1 ditambah EK rot 1 sama dengan EB2 plus EK trans 2 ditambah EK rot 2. Bu, kenapa kok EK-nya ada 2? Nah, ingat, di gerak menggelinding, energi kinetik total itu adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Makanya di sini energi kinetiknya ada 2.
Kemudian kita masukkan rumusnya. EP1 berarti MGH1 plus setengah MV1 kuadrat plus setengah I omega 1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat plus setengah I omega 2 kuadrat. Oke, contoh soal. Nah, di contoh soal ini nanti menerapkan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, saya punya soal kayak ini nih. Bentar. Sebuah silinder pejal menggelinding dari keadaan diam menuruni bidang miring yang tingginya 2,7 meter. Jadi ini tingginya 2,7. Maka kelajuan silinder ketika tiba di kaki bidang miring adalah, nah, jadi ada benda, dia itu dari keadaan diam nih di posisi 1. Kemudian ditanya kelajuan ketika benda di posisi yang kedua. Karena ada dua posisi yang berbeda, kita berarti pakai hukum kekekalan energi mekanik. Berarti EM1 itu nilainya akan sama dengan EM2. Kita jabarkan ya, kayak tadi. EP1 plus EK trans 1 plus EK rot 1 sama dengan EP2 plus EK trans 2 plus EK rot 2. Nah, tadi di soal ada keterangan bahwasanya silinder pejal ini menggelinding dari keadaan diam. Nah, kalau keadaan diam, berarti di sini V-nya itu 0. Nah, kalau V-nya 0 berarti dia nggak punya energi kinetik di posisi yang ke-1. Udah coret aja di sini karena V-nya 0. Nah, kemudian kalau di posisi yang kedua kan paling bawah nih, paling bawah. Berarti dia nggak punya ketinggian, hanya 0. Nah, kalau hanya 0 berarti dia nggak punya EP2. Berarti tinggal EP1 sama dengan EK trans 2 plus EK rot 2. Kita jabarkan. EP1 tadi, EP1 itu MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus setengah I omega 2 kuadrat. Nah, di sini kan nggak ada setengahnya, tapi di ruas yang kanan itu ada setengahnya. Biar setengahnya hilang, kita kalikan aja kedua ruas dengan angka 2. Ini dikali 2, ini juga dikali 2, yang kanan kali 2, yang kiri kali 2. Jadi nanti muncul kayak gini. Yang ruas kiri itu muncul angka 2, yang ruas kanan setengahnya hilang. Nah, ini kan masing-masing suku kan punya M nih, ini bisa saya coret kayak gini. Nah, hilang tuh semua. Kemudian omega, ini tak jabarkan. Omega itu V per R. V per R ya. Nah, jadi tak masukkan ke sini. Tak masukkan ini ke sini. Jadi V2 per R. Oke, lanjut. Berarti tinggal 2GH1 sama dengan V2 kuadrat K R kuadrat V2 kuadrat per R kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Siapakah dia? R-nya ini hilang. Berarti jadi kayak gini nih. Jadi 2GH1 sama dengan V2 kuadrat plus K V2 kuadrat. Ini kan masing-masing kan ada V2 kuadrat nih. Bisa kita keluarkan kayak gini. Nah, jadi 2GH1 sama dengan V2 kuadrat dikalikan 1 plus K. Kita kan tujuannya kan mencari V2. Berarti 1 plus K ini dipindah ke kiri. Tapi ingat, ini kan tidak ada unsur perjumlahan atau pengurangan. Berarti dia jadikan per ya. Jadi kayak gini. Berarti V2 kuadrat itu 2GH1 per 1 plus K. Kita kan butuhnya kan mencari kelajuan. Berarti V aja. Berarti kita akar kayak gini. Berarti V2 akar 2GH1 per 1 plus K. Ini sudah rumus cepatnya. Jadi nanti kalau ada soal lagi kayak gini, tinggal dimasukkan aja ke rumus ini, nggak perlu kita jabarkan lagi, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita masukkan angkanya sekarang. 2G-nya 10, G itu gravitasi ya, percepatan gravitasi. Hanya tadi 2,7, 1 plus K. Nah, K ini miliknya siapa? Miliknya si silinder pejal. Nah, ini. Silinder pejal itu memiliki konstanta setengah. Setengah itu kan 1,5 nih, berarti 1 plus 1,5 berarti kan 1,5. Nah, biar enak ini tak kalikan 2.
yang bawah tak kalikan 2, yang atas juga tak kalikan 2. 1,5 kali 2 itu kan 3. Nah ini bisa dicoret sama ini, tinggal 9. 2 kali 2 4, 4 kali 9 36, berarti V2 nya akar 36. Akar 36 berapa? Akar 36 ya 6 meter per sekon. Berarti kelajuan di posisi 2 ini adalah 6 meter per sekon. Oke. Selanjutnya yaitu gerak menggelinding pada bidang horizontal. Jadi sebenarnya suatu benda itu dapat bergerak menggelinding ketika lantainya itu kasar. Jadi lantainya ini kasar. Jadi yang menyebabkan dia berotasi itu adalah gaya geseknya, ini gaya gesek. Jadi kalau benda itu licin, berarti dia nanti tergelincir. Kalau tergelincir berarti hanya gerak translasi saja. Kalau menggelinding, translasi dan rotasi. Oke, kita identifikasi. Untuk gerak translasinya, di sini berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk sigma F di sini ada 2 gaya, ada F, kemudian ada F kecil. F kecil ini sebenarnya gaya gesek. Kita tambahin lambangnya aja di FG ya. Oke. Jadi di sini ya kalau benda ini menggelinding kan arahnya kan kayak ini nanti. Nah, geraknya kan ke sana. Geraknya, arahnya. Otomatis yang searah dengan geraknya itu kan F yang searah dengan gerak. Nah, F ini. Kemudian yang berlawanan dengan geraknya itu siapa? Ya si gaya gesek. Berarti sigma F di sini adalah F min FG sama dengan M kali A. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk gerak rotasinya sekarang. Di gerak rotasi berarti berlaku sigma I sama dengan I kalikan dengan alfa. Di mana alfa itu adalah A per R. Oke, nah di sini torsi itu kan F kali R ya. Jadi kita harus tahu gaya apa yang menyebabkan dia berotasi. Oh, tadi gaya yang menyebabkan berotasi itu adalah gaya gesek. Oke, berarti kita masukkan di sini gayanya itu adalah gaya gesek. Jadi gaya gesek kali R sama dengan I, alfanya tak ganti, A per R. Jadi I kalikan A per R. Oke. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi R-nya tak pindah ke bawah sini ya. Jadi F gesek sama dengan I A per R kuadrat. Setelah itu kita substitusikan persamaan kedua ini ke persamaan yang pertama. Jadi kayak ini. Nah, F min FG. FG-nya tak ganti ini. Jadi F min I A per R kuadrat sama dengan M kali A. Saya pindahkan ini yang negatif ini ke kanan jadi positif, jadi F sama dengan M kali A plus I A per R kuadrat. Oke, masing-masing ruas kan punya A nih, jadi A nya bisa tak keluarkan nanti. Nah, jadi kayak gini, jadi F itu sama dengan MA, ini tak jabarkan dulu ya I nya ya, I itu sama dengan K MR kuadrat. Nah, di sini kan masing-masing ada R ya di ini ya, berarti bisa kita coret nih yang ini nih. Nah, dicoret. Jadi di sini tinggal M kali A plus K MA. Ini kan ada apa namanya? Ada A-nya ya. A-nya tak keluarkan. Jadi F sama dengan A buka kurung M plus MK. Kemudian kita kan tujuannya kan nanti mencari percepatan nih. Berarti percepatan itu sama dengan F per M plus MK. Atau bisa kita sederhanakan, M-nya kita keluarkan. Jadi F per M 1 plus K. Ini adalah rumus cepatnya. Jadi kalau gerak menggelinding pada bidang horizontal langsung saja. Nanti kalau disuruh mencari percepatan, masukkan rumus ini. A sama dengan F per M 1 plus K. Contoh soal. Silinder pejal bermasa 20 kg, berjari-jari 5 cm, didorong dengan gaya 500 Newton. Tentukan percepatan yang dialami silinder jika, nah ini ada beberapa kondisi nih. Yang pertama, jika tidak ada gaya gesekan antara silinder dengan lantai. Artinya tidak ada gaya gesek ya. Yang kedua, ada gaya gesekan antara silinder dengan lantai.
Kita jawab. Penyelesaian yang diketahui tadi, M-nya sama dengan 20 kilo, F-nya 500 Newton, R-nya 5 cm, kita ubah jadi meter, 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Untuk yang pertama, berarti A itu kan F per M. Udah kita langsung masukkan aja. Nggak ada gaya gesek di sini. Ya. Soalnya kan di sini kan dia tidak ada gaya gesek. Langsung masukkan aja gaya yang 500 Newton. Jadi 500 per 20 sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang kedua, jika ada gaya gesekan antara silinder dengan lantai, langsung aja kita masukkan rumus cepatnya tadi kan. A sama dengan F per M 1 plus K. 500 per 20 1 plus K-nya. Nah, di sini kan silinder pejal. Silinder pejal itu K-nya setengah. Jadi 500 per 1 plus setengah itu kan 1,5. Jadi 20 kali 1,5. Nah, di sini kita kalikan 20 kali 1,5 itu 30. Nah, di sini kan bisa kita coret nih. Nah, jadi 50 per 3, 50 per 3 itu adalah 16,67 meter per sekon kuadrat. Jadi sudah ketemu A-nya. Selanjutnya yaitu gerak menggelinding pada bidang miring. Jadi suatu benda yang memiliki massa itu pasti punya gaya berat, arahnya selalu ke bawah. Jadi mg ini adalah gaya berat. Kita luruskan mg cos theta, mg sin theta. Kemudian ada gaya normal. Nah, syarat dari gerak menggelinding itu kan harus lantainya kasar biar dia bisa menggelinding. Berarti di sini ada gaya gesek. Kalau benda ini menggelinding, otomatis kan geraknya kan ke sini, mengikuti bidang miringnya. Nah, kita tinjau dulu untuk gerak translasinya. Di gerak translasi berarti berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat gaya yang berada di bidang miringnya. Jadi di bidang miringnya ini ada gaya mg sin theta sama ada F geseknya. Karena gayanya itu yang sesuai dengan arah geraknya itu adalah mg sin theta, berarti Fg-nya ini nanti negatif. Jadi yang searah dengan gerak itu mg sin theta. Jadi nanti sigma F-nya di sini itu mg sin theta min Fg sama dengan M dikalikan dengan A. Ini persamaan yang pertama. Sponsor ya, ada suara sepeda. Oke, lanjut untuk gerak rotasinya. Nah, di gerak rotasi berarti berlaku sigma torsi sama dengan I kali alfa, dengan alfa tadi adalah A per R. Torsi itu kan F kali R ya. Torsi itu sama dengan F kali R. Aduh, tulisannya bagus. F kali R. Nah, F di sini yang dipakai itu adalah gaya yang menyebabkan benda ini berotasi, karena kan kita meninjaunya gerak rotasinya. Gaya apa yang menyebabkan rotasi? Gaya gesek. Berarti di sini kita masukkan torsinya Fg kali R. Jadi kayak gini. FGR sama dengan I, alfanya ganti A per R. Oke. Jadi Fg-nya kita ketemu, R-nya pindah ke bawah sini ya. Jadi I A per R kuadrat. Ini adalah persamaan yang kedua. Kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan yang pertama. Jadi mg sin theta min Fg-nya dimasukkan. Jadi I A per R kuadrat sama dengan M kali A. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan, jadi positif. Jadi M kali A plus I A per R kuadrat. Oke. Jadi di sini I-nya saya jabarkan. I tadi kan KMR kuadrat. Jadi di sini mg sin theta sama dengan M kali A plus KMR kuadrat kalikan dengan A per R kuadrat. Nah, ini R-nya bisa kita coret nih. Nah, berarti kalau R-nya hilang, tinggal mg sin theta sama dengan MA plus KMA. Oke, lanjut. Jadi di sini mg sin theta sama dengan, nah ini kan ada A ya masing-masing, kita keluarkan. Jadi A dikalikan dengan M plus MK.
sehingga ketika kita mencari A ini pindah ke bawah sini, jadi MG sin theta per M plus MK. Nah ini kan ada M, ini ada M, tak keluarkan, jadi MG sin theta M dikalikan dengan 1 plus K. Di sini dia masing-masing kan punya M ya, ini bisa tak coret ini. Nah jadi di sini kita dapat rumusnya akhirnya G sin theta per 1 plus K. Jadi rumus cepat untuk mencari percepatan benda pada bidang miring untuk gerak menggelinding ya, A nya itu A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Nah ini sudah rumus cepatnya, nanti kalau ada soal tinggal dimasukkan ke sini. Contoh ya, contoh soal, ada sebuah bola bejal menggelinding menuruni suatu permukaan miring dengan sudut kemiringan terhadap bidang horizontal 53 derajat. Tentukan percepatan yang dialami bola bejal. Oke, penyelesaian. Di sini diketahui tetanya 53 derajat. Kita masukkan aja. A sama dengan G sin theta per 1 plus K. A sama dengan G-nya kan 10 nih. Sin 53 itu 0,8. K di sini kita masukkan untuk bola bejal. Bola bejal itu 2/5. Sehingga didapatkan 8 per. Nah, 1 di sini. Ini SD ya. Ini kan per 5. Ini biar jadi sama penyebutnya, ini kan jadi 5/5. Jadi 5 plus 2 itu 7/5. Nah, di sini kan pernya tumpuk ya. Biar enak itu dibuat perkalian tapi dibalik. Jadi 8 kali 5/7. Jadi di sini 8 kali 5 40/7, hasilnya 5,7 meter per sekon kuadrat. Oke. Submateri selanjutnya yaitu kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini suatu benda itu dikatakan dalam keadaan setimbang itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama, benda itu tidak bergerak translasi. Jadi benda itu diem. Nah, artinya apa? Di sini berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Syarat yang kedua, dia tidak bergerak rotasi. Nah, syaratnya berarti di sini kita pakai sigma torsi sama dengan 0. Jadi untuk benda dalam keadaan setimbang itu ya cuma pakai 2 rumus ini aja Rek. Sigma F 0, sigma torsi 0. Tapi materi tentang variasi tentang soal-soal itu banyak. Tapi ya dasarnya cuma dari rumus ini aja. Contoh soal langsung ya. Contoh soal. Nah, ada sebuah batang AB yang panjangnya 5 meter bersandar pada dinding yang licin di titik B. Sudut yang dibentuk AB dengan alasnya 53 derajat dan berat batangnya itu adalah W. Jika pada saat tersebut batang AB tepat akan tergelincir, maka besar koefisien gesek statis antara batang di titik A dan alasnya adalah. Nah, kalau kita gambar itu kayak gini. Jadi ada batang AB, ini panjangnya 5 meter. Kemudian di titik B ini licin, jadi di sini tidak ada gaya gesek nanti. Kemudian di sini sudut yang dibentuk dengan alas itu 53 derajat. Dan berat batangnya ini adalah WT ya, tak lambangkan WT. Kemudian di sini disuruh mencari koefisien gesek statis antara batang di titik A dan alas. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya ya. Jadi karena batang ini punya berat, punya massa, pasti dia punya berat ya, arahnya ke bawah. Kemudian di sini karena dia itu nanti misal ya, kalau benda ini bergerak, otomatis kan geraknya kan pasti ke sini, ke kiri, mundur kan. Artinya apa? Gaya geseknya akan berlawanan dengan geraknya, berarti gaya geseknya ke kanan. Nah, batang ini itu kan menumpuk di titik A, berarti kita punya gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. Bidangnya mendatar berarti gaya normalnya ke atas. Ini juga gitu, bidangnya tegak kayak gini berarti gaya normalnya ke kiri.
Oke, syarat setimbang tadi ada dua, sigma F0 dan sigma torsi 0. Nah, di sini tadi diketahui AB-nya atau L-nya di sini itu 5 meter dan sudutnya 53 derajat. Dari yang pertama dulu, sigma F sama dengan 0. Di sini kita identifikasi berdasarkan sumbu X dan Y karena gayanya ini ada di sumbu X dan di sumbu Y ya. Oke, kita pertama di Fx dulu. Di Fx itu ada dua gaya, ada Fg dan ada NB. Nah, di sini yang ke kanan itu kan cuma Fg, yang ke kiri cuma NB. Jadi bisa kita tuliskan FGA sama dengan NB. FGA ini maksudnya gaya gesek di titik A. Dengan Fg itu mu kali N. Jadi rumus gaya gesek itu adalah mu kali N. Karena FGA ya berarti mu dikalikan dengan NA di titik itu, gitu maksudnya. Selanjutnya di sini kita substitusikan Fg, kita ubah jadi mu kalikan NA. Jadi mu NA sama dengan NB. Jadi didapat persamaan yang pertama ya ini ya. Kemudian kita identifikasi di sumbu Y-nya. Di sumbu Y itu ada dua, ada NA dan ada WT. Berarti di sini yang ke atas itu sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas NA, yang ke bawah WT. Jadi kita tulis NA sama dengan WT. Oke. Kemudian kita tinjau berdasarkan torsinya. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, di sini kita anggap porosnya itu di titik A. Porosnya di titik A, lengan gayanya itu batangnya ini. Berarti di sini ada berapa gaya? Kalau di poros itu kan nggak punya torsi ya. Berarti yang punya torsi itu di sini ini sama di sini. Nah, syarat dari gaya itu kan harus tegak lurus. Berarti ini harus kita tegak luruskan. Nah, ini sini nanti. Nah, ini adalah W cos ya. Ini juga belum tegak lurusnya ke sini. Nah, ini kan theta, di sini berarti theta. Di sini berarti NB, waduh nggak kelihatan di sini ya. Berarti di sini nanti NB sin, karena di sini kan nggak ada tetanya. NB sin. Oke, berarti di sini ada dua gaya ya. Kita tuliskan. Nah, ini kalau batang ini, bentar, poinnya hilang. Batang ini kalau tak dorong ke atas, otomatis kan ini nanti bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Nanti bergeraknya kayak gini. Ini kayak gini. Nah, muternya kayak gini. Berarti ini nanti tandanya negatif. Ini yang satunya tak dorong ke bawah sini. Nanti dia akan bergerak searah jarum jam. Kayak gini. Nah, sehingga nanti di sini positif. Jadi kalau dituliskan torsi itu kan F kali R ya. Jadi nanti di sini F-nya min NB sin theta, sinnya kan 53 ya. Dikalikan dengan L. L itu dari gaya ke poros. Tadi kan L ya. Kemudian plus W cos 53, ini kan tadi W cos dikalikan setengah. Karena titik berat itu kan berada di setengahnya atau di tengah-tengah. Kalau panjangnya L ya berarti setengah L. Oke. Ini yang negatif tak pindah ke kanan. Jadi kayak gini nanti. Lanjut ke sini ya. Jadi NB sin 53 derajat kali L sama dengan W cos 53 kalikan setengah L. Nah, kemudian tadi NB itu kan sama dengan mu NA, ganti di sini. NB-nya mu NA. Kemudian W tadi kita punya sama dengan NA. Berarti ini tak ganti NA. Nah, kemudian sisi kanan sama sisi kiri kan ada yang sama. NA-nya bisa kita coret. Nah, L-nya juga bisa kita coret. Jadi tinggal kayak gini. Mu itu setengah cos 53 derajat per sin 53 derajat atau 1/2 tan 53 derajat. Ya, no, derajat ya. Nah,
Jadi ini sebenarnya rumus cepatnya ini. Nah, Bu saya nggak hafal nilai tan, nggak apa-apa kalau hafal nilai cos, kita masukkan dari sin dan cosnya. 1/2 cos 53 itu 0,6, sin 53 itu 0,8. Kita coret. Nah, jadi di sini kita coret lagi 6 sama 2, 3/8. Jadi mu-nya 3/8. Koefisien gesek itu nggak punya satuan, jadi cukup 3/8 kayak gini. Atau kalau hafal tan 53 itu enak nanti ya, ketahuan. Oke, sekian.